Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Trisafira, saya dari Prodi Manajemen Bisnis. Kita akan membahas tentang langkah-langkah melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada 4, yaitu 1. Uji normalitas. Nah, jadi di sini kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama itu kita buat dulu X1, X2, X3-nya di variabel view-nya. X1, X2, X3, dan Y. Terus di bagian measure-nya ini kita pilih scale. Nah, terus kita ke data view. Di sini saya sudah memiliki data sebelumnya. Kita copy saja. Terus kita pastekan di sini. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita menggunakan analyze dan parametric test, terus one sample QS. QS itu Kolmogorov-Smirnov. Tapi sebelum melakukan Kolmogorov-Smirnov, terlebih dahulu kita mencari nilai residualnya. Cara mencari nilai residualnya dengan cara regression, analyze, terus regression, terus kita pilih linear, terus kita masukkan nilai X1, X2, X3-nya. Ini X1, X2, dan X3-nya di independence, yang Y di dependence. Terus di bagian sini kita pilih save, terus kita checklist unstandardized yang ini, terus continue, di oke kan. Nah, ini dia hasilnya keluar. Ini kita abaikan saja karena di sini kita cuma mencari nilai, kita memerlukan nilai residualnya saja. Karena di sini kita sudah dapat nilai residualnya, terus selanjutnya kita langsung masuk ke analyze dan parametric test, terus pilih one sample QS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini yang kita masukkan adalah unstandardized-nya doang, lalu test variable list-nya, terus kita oke saja. Nah, ini dia hasilnya dari uji normalitas. Yang menjadi acuannya itu adalah assume signifikansinya, yaitu di sini hasilnya 0,132, di mana kalau nilai signya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut normal. Atau kita bisa lihat juga di sini ada dibilangnya kan test distribution is normal. Jadi begitu. Kedua, uji multicollinearitas. Nah, kita akan melakukan uji multicollinearitas dengan menggunakan data yang sama dan melanjutkannya dari uji normalitas yang sebelumnya. Caranya, nilai residual yang ini kita kembalikan terlebih dahulu. Caranya dengan analyze, regression, terus linear, save. Ini kita centangkan unstandardized-nya, terus continue. Nah, terus kita pilih nilai residualnya ini dikembalikan agar tidak diresidukan kembali. Terus kita pilih statistik. Kita checklist yang covariance metric dan collinearities diagnosis. Diagnostic. Continue, terus oke. Nah, hasilnya itu bisa kita lihat di nilai FIF-nya ini. Jadi nilai FIF-nya ini tidak boleh lebih dari 10. Di sini bisa kita lihat nilai FIF-nya itu 1,143, 1,181, dan 1,037. Yang mana artinya nilai tersebut lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan nilai data tersebut bebas dari multicollinearitas. Begitu.
Ketiga, uji heteroskedastisitas. Kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan data yang sama seperti tadi dan melanjutkannya dari uji-uji yang sebelumnya. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita melakukan uji heteroskedastisitas ini dengan uji Glaser. Caranya, kita masuk dulu ke menu transform, terus pilih compute variable, terus di sini kita bikin res2, terus di numeric expressionnya kita ketik abs underscore res, buka kurung, kita masukkan nilai yang res satunya, terus tutup kurung, terus kita pilih oke. Nah, di sini kan muncul kan nilai di sini terdapat variabel res2-nya. Nah, res2 ini kita masukkan ke uji agar bisa diuji secara laser. Caranya, analyze, pilih regression, terus linear, terus di bagian statistik tadi kita hilangkan tandanya yang collinearity diagnosis continue, terus yang dependence-nya yang y-nya ini kita kembalikan, kita ganti dengan nilai res2. Terus oke. Nah, di sini muncul nilainya nilai koefisien. Di sini nilainya itu nilai sinnya itu lebih besar dari 0,05, yang artinya jika hasilnya lebih besar daripada 0,05 nilai X-nya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Seperti itu. Keempat, uji autokorelasi. Nah, jadi di sini kita akan melakukan uji autokorelasi dengan tetap menggunakan data yang sama dari uji yang sebelumnya. Uji autokorelasi ini caranya hampir sama seperti uji multikolinearitas. Bedanya hanya sedikit saja di bagian settingnya. Caranya yaitu analyze, pilih analyze, terus regression, pilih linear, terus nilai X-nya, nilai dependennya yang res2 ini kita kembalikan, kita ubah menjadi Y dependennya. Terus di bagian statistiknya ini kita pilih Durbin-Watson, kita centang Durbin-Watson, terus continue, klik OK. Nah, jadi di sini untuk melihat hasilnya kita bisa melihat di sini nilai Durbin-Watsonnya yaitu 1,761. Untuk menilai apakah dia terdapat autokorelasi atau tidak, kita harus melihat ke tabel Durbin-Watsonnya dulu. Di sini saya sudah ada tabel Durbin-Watsonnya. Karena saya di sini menggunakan 20 varian dan K-nya sama dengan 3 atau variannya 3, maka di sini nilai dapat kita lihat di sini nilai DU-nya itu sebesar 1,6763. Nah, tadi kan nilai DW-nya itu 1,761, sehingga dapat ditarik kesimpulan didapat hasil DU dari tabel DW. Nilai DW lebih besar dari batas DU dan kurang dari 4 kurang DU, maka tidak terdapat autokorelasi. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching.